hu ahad, hu ahad. Allah Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allah Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Ya man akrama ala nabiyina natawajjahu ilaika bijahin nabi. Allah Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Wad'u lana ayyaghfara junubana, isfa' lana ya Nabi ya Rasulullah. Allah Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Wadkhul lana fi qalbi nabiyina panaral jamal wal jalal min rabbina. Allah Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Iftah lana abwaba rizki binabiyina warzuq lana liqa'a nabiyina. Allah Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Ya man akrama ala nabiyina natawajjahu ilaika bijahin nabi. Allah Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Wad'u lana ayyaghfara junubana, isfa' lana ya Nabi ya Rasulullah. Allah Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Wadkhul lana fi qalbi nabiyina panaral jamal wal jalal min rabbina. Allah Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Iftah lana abwaba rizki binabiyina warzuq lana liqa'a nabiyina.
alaika ya Rasulullah, salawatullah alaika ya Rasulullah, iftah lana abwaba rizki binabiyina warzuq lana liqa'a nabiyina. Allah Allah arwadulu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah Abu Asli kitabis Syekh Ibnu Attailah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah wa nafa'ana bihima fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam dan Syekh Ibnu Attailah, Allah memberkahi diri kita masing-masing. Allah memberkahi kehidupan kita, tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita. Semoga Allah meluaskan rezeki dan nikmat kepada kita, rezeki dekat kepada Allah Azza wa Jalla, rezeki keluasan hidup dan kepuasan hidup dalam ridho kepada Allah Azza wa Jalla, dan diterimanya kita sebagai hamba-hamba Allah di dunia maupun di akhirat di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Puting lagi lah 5 menit ha. Dalam halur rumus fi kitabihi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam qala, wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, fa'lam annahu zuhara li min sirri hajal makna sirru qaulihi ma wasi'ani samawati wala ardi wa wasi'ani qalbu abdil mu'min. Maka aku bisa memberitahukan, aku menyampaikan, ujar Syekh Izzuddin Abdissalam, ketahuilah, kata beliau, bahwasanya penampakan yang tampak bagiku min siri hajal makna, dari sebuah rahasia makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma wasi'ani samawati wala ardi, tidak ada yang bisa menampungku, hadis qudsi ya, baik langit maupun bumi, wala ardi, tetapi wasi'ani qalbu abdil mu'min, yang bisa menampung aku, kata Allah, hanyalah hamba-hambaku yang mukmin, yang beriman, ialah fazalikal wus'u fil hakikati. Makna keluasan penampungan itu adalah bermakna hakikat. Liman tadabbara, siapa yang bisa mentadaburkan, merenungkan, au tafakkara, siapa yang bisa memikirkan, au tabasyara, siapa yang memberi pemahaman dengan penuh kesadaran dengan hati, innama huwa wasi'a nafsihi, padahal Allah itu maha luas, sedangkan manusia sempit. Hati orang mukmin sempit dalam makna fisik, ya kan? Wa ma wasi'ahu ghairah, tidak ada yang maha luas kecuali Allah Azza wa Jalla, yang tidak bisa digambar apapun. Li'annahu wasi'a kulla syai'in, karena dia adalah maha luas atas segala sesuatu. Wa ma wasi'ahu syai'in, dan apa selainnya tidaklah seluas atau luas. Wajalika annahu syabata annal abda lamma an khala'a an sifatihil faniyah qala alaihi sayyid kuli'a alaihi sayyidu sifatihi al-baqiyah. Maka manakala si hamba itu, ujar Sayyidina Ibnu Salam,
menanggalkan hilangnya sifat-sifat basariah kemanusiaannya. Sifat-sifat basariah kemanusiaan itu sifat-sifat basariah yang disebut dengan pemahaman yang umum. Pemahaman yang umum seperti mendengar, melihat, ya kah? Mendengar, melihat, hatinya, itu sifat-sifat basariah hilang pada dirinya. Lalu diberikan pakaian dengan sifat-sifat yang bako dari Allah, jasa itu, maka disitulah perkataan yang diucapkan dalam hadis qudsi, kuntu lahu sam'an wa basaran wa fu'adan, maka jadilah dia pendengaranku, jadilah ia melihat denganku, hatinya denganku. Nah, jadi bagaimana memahamkan ini? Itu maksudnya kayak itu. Ketika ada hadis yang mengatakan langit dan bumi tidak bisa menampung diriku, kata Allah, yang bisa menampung itu adalah manusia yang mau beriman. Ialah manusia yang beriman, ialah manusia yang sudah aku jadikan dia kutanggalkan, yang kutanggalkan sifat-sifat basariahnya, baik sementara waktu maupun selamanya. Ada yang sementara waktu, ada yang sempurna, ada yang sepenggal-sepenggal. Maka jadilah pendengarannya, denganku dia mendengar. Jadilah penglihatannya, denganku dia melihat. Jadilah hatinya, denganku dia memiliki hati. Apa yang dimaksud? Itu sifat-sifat Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Nah, kalau mempelajari sifat-sifat itu apa? Sifat itu tidak ada, ya kalah. Sifat itu hanya menggambarkan sebuah gambaran, taswir, ya enggak? Untuk memberitahukan bagaimana sifat-sifat Allah dipakaikan kepada hambanya. Jadi bisa nggak orang sifat itu ada, nah, bendanya ada? Enggak, bukan. Sifat itu hanya menggambarkan. Pian di hutan melihat pina bergerak-gerak pohon. Nah, ada orang bergerak, apa yang pian tangguh? Di antara dua hal yang biasa umum, mun bisa menggerak akan pohon nijar, orang akan kelihatan sesuatu, bisa manusia, bisa hewan, ya lah, ya kelak. Nah, pian dekati, bisa hewan, bisa mah. Nah, kalau kira-kira hewannya apa? Bisa kijang ya pian, atau bahasa kita di sini apa? Kijang, rusak, bisa rusak. Dekati, kelihatan mencungkung, sekalinya orang hutan, ya kelak. Tapi pian sudah bisa melihat sih sifat, bisa bergerak-gerak, benda bisa digerakkan oleh sesuatu. Siapa yang menggerak, binatang atau manusia. Nah, jadi sifat itu sebagai jalan aja, sebagai wasitah. Fadzalikal fuad alladzi khala'ahu alaihi huwal fuadul ladzi wasi'ahu. Itulah yang disebut dengan fuad, yang Allah tanggalkan atasnya, dialah hati yang Allah berikan keluasan kepada hati orang tersebut, hambanya itu. Li'annal fuada wal qalba asmani li syai'in wahid. Sebenarnya istilah fuad maupun qalbu, al-qalbu itu sama saja, dua nama, penamaan saja. Orangnya itu juga. Nah, ini Pak Yono, ini dipanggil di kampung sebelah Pak Yono, dipanggil di kampung sebelah Pak Madi. Sekalinya orang itu juga. Madiono ternyata nama Sidin aslinya. Ya kelak. Nah, pasabata innama wasi'ahu fil hakikati illa huwa laisa huwal qalbu sanubari as-syakli. Huwal qalbul sanbariyus syaklu, ya, saklu. Itulah hakikat. Sesungguhnya keluasan itu pada makna hakikat, kecuali dia bukanlah qalbu as-sanau bariyus syaklu. Bukanlah hati yang diartikan fisik, bukan yang bersifat fisik. Fisik itu yang kelihatan bila dibedah ada hati di daerah di atas perut atau di bawah perut. Li'anna zalika mudghatan, karena semua itu hanyalah mudghah saja. Mudghah itu
segumpal daging, minal lahmin wadama muhaddasul wujud, yang sifatnya diciptakan, wa wajibul wujud munazzahu anil hululi fil hadisil mahmud. Sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak bisa dikatakan memasuki kepada hambanya, itu sifatnya hulul, karena akan hancur fisik ini. Yang dimaksud yang kita bicarakan adalah perkara kegaiban, yaitu perasaan manusia, di mana ketika hambanya itu sudah dekat kepada Allah, hambanya sudah dekat kepada Allah, ciri-cirinya apa sih hamba itu? Pendengarannya menjadi pendengaran Allah, penglihatannya mencari penglihatan Allah, hatinya mencari hati Allah. Kayak apa? Itu dalam arti gaibah, bukan dalam arti fisik. Maka dia mendengar sesuatu, ingin mendengar yang baik aja. Mun kada kalau tidak dipengaruhi oleh Allah, tidak bisa menampung Allah, ya nang suka mendengar nang gibah-gibah, ya lah, malah menambahi. Kayak apalagi itu kisahnya aja, bujur kaja, Udin tuh korupsi orangnya, wah, si Anang tuh korupsi orang, suka banget menggibah orang, mencari-cari kesalahan orang lah. Benar, kasihan tuh kajasus mencari-cari kesalahan orang lah. Nah, itu berarti pendengarannya gara-gara matanya salah melihat. Nah, itu membuktikan dia jauh dengan Allah. Melihat sesuatu teman-temannya dianggapnya buruk, dianggapnya dirinya aja yang baik, ya kan? Hatinya berarti dia menganggap dirinya baik, berartinya jauh dengan Allah. Adapun orang yang sudah tadi kuntu basyarahu, aku menjadi pandangan si hambaku itu, aku menjadi menampungku dia. Apa maksud menampungku kepada hamba itu? Maka si hamba itu melihat dia, orang lain itu baik. Makanya kalau di masyarakat pasti pian bila bergaul berkawanan, ada nang kawan itu penyambatan, karena kalau dilihatnya disambatinya, ya kah? Atau penyinggungan ada juga. Kenapa jadi penyinggungan? Kenapa penyinggungan? Itu membuktikan jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dia tidak bisa menerima, memaklumi keadaan yang berbeda dengan dirinya. Itu menunjukkan yang mengisi keluasannya bukanlah Allah Azza wa Jalla, tapi siapa? Setan. Ya kan? Minas syaiton nirajim. Nah, itulah menggambarkan dekatnya seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu hatinya yang bersih, tidak ada sangka buruk kepada orang, mulutnya tidak menyinggung perasaan orang, ingin membaiki orang lain, disinggung oleh orang lain dia biasa-biasa saja, itu kan, tidak membalas seperti kebanyakan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan maklum adanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung murai batu baki cawan darah kuku, ba ingat wan Tuhanmu agar hidupmu terbantu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan daimatan tuqawwimuna biha sholatana wa sadaqatana wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, curahkan salawat kepada penghulu Nabi Muhammad yang istimewa, suatu salawat yang berterusan, yang menguatkan ibadah sholat kami dan sedekah kami. Salawat jua gasan kulanya wan papadaannya, makan wadai sagunya karas batu, kada guna malam minggu, mun kada ke majlis ilmu. Allah